Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas A2 ya. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk khusus minggu ini saja. Ini ada perubahan jadwal tadi ya, pertukaran aja. Saya lihat karena saya bisa tukar ya. Karena kayak yang Selasa itu harusnya praktikumnya hari Selasa. Selasa kebetulan saya ada kegiatan di luar. Jadi saya tukar dengan yang RPL yang hari Rabu itu ya. Karena untuk yang RPL memang sifatnya hanya daring asinkronus ya. Jadi kalau memang butuh penjelasan atau butuh forum atau butuh diskusi nanti silahkan bisa ya, karena hanya bersifat teori. Ya. Kalau yang ini saya harus tetap mengadakan ini ya, istilahnya ya tetap layar ya, karena nggak ada juga yang offline ya hari ini pagi ini. Nah, saya masih tatap layar ini. Nah, kalau ada yang offline berarti saya tatap muka dan tatap layar. Ini dua hibrid gitu ya. Tapi karena ini juga tidak ada yang hadir, mungkin masih suka online ya nggak apa-apa. Dan juga sudah saya share videonya kemarin yang ini sudah saya rekam juga untuk yang teman kemarin ya. Oke, kita lanjutkan untuk modul ketiga ya. Modul ketiga di praktikum basis data ini. Saya cek dulu. Saya share screen dulu ya, maaf. Saya share screen dulu untuk presensinya nanti jam 9 karena kemarin sudah terlanjur saya setting jam 9. Untuk ini kenapa saya ajukan ya karena ya biasanya kan saya jam 9 terus tetap mulainya 9.30. Jadi ini saya jam 8.30 nanti biar bisa mulainya jam 9 atau mungkin jam 9 kurang ya lebih baik ya. Karena saya nanti juga ada keperluan di 10.30 keperluan. Link Zoom-nya sudah saya kasih, nanti yang mahasiswa mau join ya di elemen itu ya berarti ya. Elemen itu dulu ya. Oke. Ini saya sudah join, mau join lagi. Ini ya modul ketiga ya. Modul ketiga tentang DDL, maaf, DDL, Data Definition Language ini ya. Jadi ada tiga ya, ada yang mengatakan tiga, ada yang dua ya, mengenai model ini ya, model data di dalam database ini ya nanti ya. Ada data definition language, ada data manipulation atau DML, manipulation language, dan ada data transaction ya. Ada data transaction. Ini karena saya sendirian bila biasanya buka yang di komputer biar tahu apa yang sama yang dengan dihadapi kalian di layar. Ini ada data definition language, ini kaitannya dengan data definisi atau pembuatan kalau ini ya, kaitannya dengan pembuatan ya. Buat tabel, buat database ya, buat constraint dan buat create ya. Jadi ada create, nanti ada pengubahan juga, ubah, alter nanti, dan ada juga hapus ya, drop ya. Kita drop juga ini nanti. Seperti biasa kita coba di dalam ini, dalam praktikumnya. Ini saya screen ini. Nah, jadi ini ya, ada tiga ya. Ada yang menyebut transaction, ada yang menyebut control ya. Nah, kalau DFL nanti katanya ini tadi ya, create, alter, rename, drop. Kalau DML manipulation ya, insert, update, delete, select ini. Dengan manipulasi kaitan dengan pengolahan data di dalam tabel database-nya. Kalau DCL transaction ya, query nanti ini ya. Nah, ini kontrol ya, maaf. Kalau transaction yang query, kalau kontrol grant dan revoke ini. Pemberian akses dan pengambil alihan akses lagi. Saya coba praktikum dulu, uji coba mendemokan. Seperti biasa kemarin kita gunakan software apa ya?
Oke, MySQL itu ya. MySQL. MySQL Workspace ya. Tapi sebelumnya ini ya, kalian apa? Aktifkan dulu SAM-nya. Kemudian ada start MySQL juga bisa. Ini aja nggak apa-apa, atau mau dua-duanya juga boleh. Dua-duanya itu nanti kalau untuk mengantisipasi kalau kita mau menggunakan di localhost PHP MyAdmin gitu ya. Itu ya. Kemudian kalau sudah workspace-nya saya jalankan. Ini ya. Dan sambil nunggu, saya kembali ke sini lagi. Ya, 3 hal ini nanti yang akan kalian pelajari di praktikum basis data. Kalau kemarin di pertemuan pertama, setelah melakukan pretest ya, saya lihat adanya beberapa hasil, ada yang bagus, ada yang mungkin memang benar-benar belum tahu mengenai database atau basis data, ada juga yang sudah setengah-setengah, ada juga yang sudah tahu ya. Ya macam-macam, namanya aja pretest ya. Pretest itu kan untuk menguji sampai sejauh mana menggali informasi mahasiswa paham mengenai ini ya, mengenai basis data. Baik, seperti ini. Kemudian saya ulang lagi caranya kemarin setelah ini, karena kemarin kita sudah buat kelas, maaf, sudah buat connection dengan nama kelas A2 ya, 2019 ini ya, atau 2020 kemarin. Oh ini ya, yang ini ya, A2 2020. Ya, saya pakai aja, saya nggak perlu buat lagi dengan plus ini. Saya langsung aja kalau udah pernah buat connection dengan nama apa terserah, ya klik aja langsung ya. Saya klik, kemudian seperti ini ada continue, seperti biasa saya lanjutkan continue anyway. Kemudian nanti masuk ke editorialnya ini ya, editornya. Yang lalu ini masih ada nyimpan di sini. Semua dilihat di tab sebelahnya ini ya. Zoom lagi. Lebar besar. Masih ingat kemarin apa saja? Ya kita ulangi lagi, yang membuat database dulu ya. Create database, nama databasenya apa? Eksekusinya pakai apa? Saya masih ingat? Selain pakai ini loh ya. Mungkin ada yang Pak ingat? Ambil mengingat-ingat. Pakai apa? Mas Mbak. Control Enter ya. Oke, terima kasih Mas Wahyu Budi ya. Karena saya sudah pernah buat, atau saya hapus ini. Ini saya hapus ini. Saya coba Control Enter nanti. Nah, karena saya sudah pernah membuat, ada merah ini ya. Merah keterangannya gratis eksis. Kemudian yang lain-lain ini sama, saya rasa masih mudah, hanya masih berapa script sih, masih 3 ya. Create, show, kemudian use untuk mengaktifkan. Nah, kemudian drop kemarin untuk menghapus. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang baru ini ya, misalnya ya. Di modul ketiga itu sebenarnya sudah ada semua, itu sudah ada beberapa, nanti tidak usah dicatat, sudah ada beberapa hal skripnya, kemudian cara hasilnya seperti apa, teorinya dan lain sebagainya, tinggal diikuti aja ya nanti ya. Tapi ini coba saya demokan ya, yang baru masuk ini ya, membuat tabel ya. Jadi kalau sudah awalnya dia kayak masih bingung gitu, tapi lama-lama dia udah mulai berani gitu. Pelan-pelan kau, nanti kamu ngilu loh. Dan BTW kalian lihat deh, Ori itu kalau makan es krim masih manis banget mukanya. Udah gitu, cara dia ngunyah tuh kayak gemesin banget. Pipinya kayak tebal gitu, tapi jangan ganteng. ya, sudah ada iklan. Ada iklan masuk tadi ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau ini sebenarnya dari awal ketika masuk langsung mute harusnya partisipan itu, tapi mungkin nggak tahu, dikira itu nggak dengar nanti terus di unmute. Padahal kalau
itu sudah otomatis, tinggal dengerin aja. Begitu masuk tinggal dengerin aja. Atau di join audio ya. Kalau audio atau join audio kalau pakai HP ya. Kalau saya lupa. Baik, saya lanjutkan. Ini kita coba yang kedua sekarang, praktikum yang berikutnya modul ketiga. Setelah kita membuat database, kemarin itu adalah database itu kumpulan data-data atau kumpulan tabel-tabel yang saling berelasi membentuk suatu tujuan tertentu atau topik tertentu ya. Kemarin itu ya. Jadi ini kita sudah buat database kemarin tempatnya. Kemudian kita coba sekarang membuat isinya ya, yaitu data-datanya atau tabel-tabelnya. Karena komponen utama di database itu adalah tabel-tabel. Selain ada yang lainnya ya, ada view, ada store procedure, ada function, dan yang lainnya itu. Tapi komponen utamanya itu tabel. Ya. Kita coba cek dulu untuk melihat kita punya database apa saja. Pakai apa? Show database. Lihat database yang kita punyai. Database ya. Saya harap yang di rumah ya atau di mana lah itu ya ada laptop ya. Kalau nggak ada laptop ada PC ya. Jadi sambil mencoba. Kalau mengandalkan dengerin, lihat tutorial itu nggak dicoba ya nggak tahu saya. Atau nyobanya di kampus, di lab ya. Makanya kan kemarin saya kasih tawaran yang mau offline silahkan, nggak apa-apa. Nanti kita bareng-bareng jadi ya. Jadi saya bareng-bareng nanti. Saya ngajar di lab, saya pakai Zoom juga, saya share screen, yang di rumah juga masih bisa lihat. Ya. Oke, so database. Maaf. Jadi jangan terus hanya dengerin aja. Kalian mahasiswa informatika, ya. Kalau nggak punya komputer, nggak punya laptop ya, nggak ada alatnya nanti. Nggak ada alat perangnya ya. Ya, apa latihan apa tadi kemarin ya, latihan masih tadi masih ada ya, latihan 2021. Masih ada ya latihan 2021. Yang A1 saya hapus ini. Coba saya buat lagi aja ya. Create database biar nggak sama. Create database latihan 2021. A2 misalnya gitu ya. Ini yang buat database yang gini ya. Nanti cek lagi yang atas, Ctrl Enter. Nanti harus ada nah ini ya, yang A2. Oke, sudah. Kemudian untuk mengaktifkan database pakai perintah apa? Halo. Chat juga boleh. On mic juga boleh. Open mic, on mic. Open mic juga boleh ya. Mengaktifkan database pakai apa? Perintah apa? Di sana biar dua arah ini. Biar sama-sama belajar. Mas, Mbak. Tidur ya. Ya, oke. Use nama database-nya, Mas Bayu Budi. Terima kasih sudah merespon ya. Meskipun saya nggak tahu yang mana yang Mas Wahyu Budi itu. Ya. Use nama database-nya. Database-nya kan latihan 2021. Ini ya. Huruf kecil, huruf besar di sini di script SQL ini ya, di bahasa SQL ini structure query language ini nggak masalah ya, tidak dipermasalahkan. Jadi tidak case sensitif ya. Bisa bebas ya, mau besar semua, kecil semua atau besar kecil gitu. Use latihan A 2021 A2. Kenapa harus saya aktifkan database-nya? Karena saya mau membuat tabel di dalam database tersebut. Jadi saya harus mengaktifkan database tersebut dulu. Kalau saya tidak aktifkan nanti tabel saya tidak ada tempatnya, nanti mau ditempatkan di database mana gitu. Di mana database aktif soalnya ya. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah saya aktifkan database-nya dengan perintah use nama database-nya apa.
Kemudian membuat tabel. Ya. Yang di rumah kelihatan ya, meskipun mungkin saya besarin lagi ini ya, mungkin kalau ada yang masih pakai HP ya di landscape gitu ya, HP-nya ditidurkan gitu ya, biar kelihatan ya. Memang harusnya efektifnya pakai laptop, tablet atau komputer gitu ya, jadi terlihat jelas gitu ya. Tapi kalau mata kuliahnya hanya mendengarkan ya nggak apa-apa pakai HP. Kalau yang harus dilihat, didemokan, dipraktekkan itu ya efektifnya malah pakai dua layar. Jadi yang satu dengerin, yang satu meraktekin gitu ya. Kalau mau ya. Kalau nggak mau ya sudah. Membuat tabel buat tabel ini ya. Pakainya create create tabel ya kalau bahasa Inggris ya. Create tabel, nama tabelnya apa ya? Nama tabelnya apa? Bebas ya nama tabelnya. Ini kalau saya lihat di contoh itu ada mahasiswa ya. Kita mau coba membuat tabel mahasiswa gitu ya. Samain aja enggak apa-apa. Biar Anda prakteknya juga mudah gitu ya. Mahasiswa, kemudian kalau mau nulis di sampingnya juga bisa. Jadi nanti ada database latihan 2021 A2, isinya apa? Isinya salah satunya tabel mahasiswa. Nanti ada tabel yang lain. Tabel mata kuliah, misalnya tabel dosen dan lain sebagainya. Seperti kemarin ya, kita bicara database akademi, database kampus, isinya ya semua data atau semua tabel yang berkaitan dengan satu tujuan akademi atau kampus ya. Ada yang live ya. Kemudian ini langsung create tabel mahasiswa. Anda bisa kalian boleh menuliskan lurus gitu ya. Langsung nulis gini ya semua masuk lagi. Bisa ya, cuma karena ini mau didemokan, ditayangkan, ditampilkan kepada mahasiswa atau pada peserta belajar ya, peserta didik ya, partisipan, maka saya buat supaya mudah dibaca. Ini saya bisa kurungnya di sini, ini bisa di bawah sini, boleh seperti ini ya, supaya jelas gitu ya, boleh ya. Kasih tutup kurung lagi biar aman gitu ya, boleh ya, bebas. Kalau yang sudah advance, sudah high, ya, sudah high level ya, itu membuat ya di samping sini, terus kemudian diketik nih sampai situ ya, sampai ke sana kanan terus gitu ya. Tapi karena ini kita masih cara belajar, ya, saya buat supaya mudah dipahami dulu. Jadi create tabel mahasiswa, kemudian kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya isinya apa? Nanti isinya adalah kalau di dalam IRD itu atribut ya. Tapi kalau di dalam tabel itu kolom-kolom ya, kolom-kolomnya atau field-fieldnya ya, kolom-kolomnya atau field-fieldnya. Kemarin juga saya sudah nanyakan apa isi apa sih kira-kira data buku. Kalau di data buku isinya ada apa saja sih kan gitu. Oh, ada nomor buku Pak, ada judul buku. Nah, itu seperti itu. Kalau di mahasiswa ya yang utama dan paling utama ya NIM ini ya. NIM ini ya. NIM boleh sama dengan di buku car 11, varchar 40. Nanti bedanya apa? Ya. Saya kasih dulu NIM misalnya nama, ini alamat, contoh-contoh kayak gitu. Nah, setelah itu tidak hanya ini, ya dia harus atribut atau field atau kolom itu harus punya tipe data. Tipe datanya apa? Jadi jenis datanya apa? Ya. Kalau cuma gila kayak gini ya error, masih belum selesai. Tipe data ada berapa macam, nanti bisa dipelajari sendiri juga boleh. Kalau ada yang bingung ditanyakan silakan, karena itu harusnya kaitannya masuk ke dalam itu, ke dalam teori ya atau konsep itu ya nanti ya. Di sini ada tipe datanya apa. Kalau ada tipe data integer gitu ya, masih ingat ya di Alpro ya, di pemrograman kemarin. Itu kan ada tipe data integer, string. Kalau yang kaitannya dengan date itu ya, nanti date, tanggal ya. Kalau kaitannya dengan true dan false, benar atau salah itu boolean nanti ya. Kalau NIM itu kan
sebenarnya tidak dijadikan, sebenarnya itu isinya kan angka ya, cuma kadang ada titiknya, ada stripnya, ada yang lain-lain ya, dan formatnya juga pasti sama ya. Ininya mahasiswa Unhas misalnya berapa digit sih ya, 13, 12 misalnya gitu ya, sama semua gitu ya. Yang membedakan ya angka depannya, angka tengahnya, dan angka belakangnya mungkin gitu ya. Jadi ini saya berikan tipe data char ya. Ada varchar, ada char. Nanti saya tunjukkan bedanya apa di situ ya. Jadi char, kemudian misal saya kasih 10 digit atau 11 digit ya. Saya samakan dulu dengan yang dulu ya, biar mudah. Sebenarnya ini kebanyakan ya. Char 11 ini biar saya contohnya lebih cepat nanti ya. Char 11 ini. Kemudian di koma ya, ini ya, koma. Jangan lupa koma. Karena belum selesai, koma masih ada lagi atribut yang lain, masih ada lagi kolom lain yang digunakan atau didefinisikan, dideklarasikan dalam tabel mahasiswa ini. Nama, kalau nama karena dia juga isinya bebas, maksudnya bebas itu isinya boleh sedikit, boleh banyak ya. Tapi yang pasti dia mengandung string ya atau teks ya. Jadi ada nggak nama yang ada angkanya gitu ya? Nggak ada ya. Sangat tidak lazim itu ya. Ya, namanya ya ada Arif Hidayat misalnya gitu ya. Kalau ada namanya Arif 2 Hidayat itu ya nggak ada, jarang sekali. Ya, biasanya kita aja yang ngasih nama itu ya. Nama-nama dalam karakter game misalnya gitu ya Bapak. Nama kita tidak pakai char karena kalau char itu kalau di dalam MySQL ya ini dia menyediakan tempat ya 11 ini. 11 ini 11 digit ya. 11 digit. Jadi dia menyediakan tempat sekian di memori untuk 11 digit dan dipakai tidak dipakai ya tetap 11 digit ya. Karena NIM itu anggap aja memang harus 11 digit, maka selalu dipakai gitu ya. Selalu dipakai dia 11 digit gitu ya. Kalau nggak dipakai ya jadi mubazir gitu ya. Jadi ngabis-ngabisin memori gitu misalnya gitu ya kalau di dalam behind the skin-nya seperti itu ya. Kalau nama kan tidak ada ketetapannya, nama mahasiswa harus 10 digit. Kalau dibatasi itu ya repot nanti ya. Karena nama itu bebas. Makanya pakai varchar bervariasi itu ya, varchar. Varchar 40. Nah, banyak sekali Pak. Nanti kalau nggak dipakai gimana? Nah, bedanya dengan char itu, kalau varchar itu meskipun di situ sediakan 40 tempat, 40 digit ya di memori itu ya. Tapi karena tidak semuanya nama ada ya namanya 40 digit. Jarang sekali gitu ya. Di sini saya lihat juga sedikit-sedikit ya. Dua nama juga banyak dua nama. Dua suku kata maaf maksudnya. Dua suku kata ya. Yang panjang misalnya apa. Mungkin ini ya Ahmad Hikam Zamzani 3 gitu ya. 3 digit. Ada yang 4 ya anak zaman sekarang malah 4 nih kayaknya. Ya, untungnya sudah nggak pakai itu ya lembar jawab yang harus pakai pensil ya. Kalau kebanyakan namanya banyak harus itu ya menghitam-hitamkan banyak lingkaran gitu ya dalam lembar jawabannya. Nah, sekarang kan modelnya komputer gitu ya jawab lembar jawabannya. Varchar 40. Jadi kalau tidak dipakai nanti misalnya namanya hanya Arif gitu ya. Karena hanya 5 ya. Ya sudah yang dipakai hanya 5 itu untuk khusus Arif itu. Sisanya yang nggak jadi disiapkan gitu ya. Tapi kalau ada yang 10 ya dipakai 10. Jadi bervariasi ya. Ya, fleksibel kalau ini. Makanya Varchar 40. Kalau di SQL Server beda lagi malah. Ya. Kalau di SQL Server ya, bukan MySQL ya. Ini beda lagi. SQL Server itu dari Microsoft. Kalau MySQL ini dari yang free KNU itu ya, dari yang free ya itu ya. Nah, kalau di SQL Server ini char 11 itu kalau tidak diisi dengan 11 digit error gitu ya. Tapi ini di MySQL enggak error, tapi ya tadi ada kekosongan digit di NIM-nya itu ya. Yang ternyata itu juga disiapkan tempatnya. Beda kalau nama ini, nama saya hanya 10 digit Pak, ya nggak apa-apa. Nanti yang sisanya 30 digit tidak akan disediakan di memori itu. Tapi maksimalnya ini 40.
Kemudian koma terakhir ini. Lanjut lagi ya, ini alamat ya. Ini kita belum pakai integer in karena tidak ada atribut atau kolom atau field yang tipnya jenis datanya angka. Nama alamat masih semuanya huruf gitu ya, atau teks atau string ya. Maka ini saya pakai varchar lagi untuk alamat, mungkin lebih panjang lagi, 100 misalnya gitu ya, atau 200 boleh 100. Nah, ini sudah selesai, saya nggak perlu pakai koma, sudah selesai seperti ini. Ada pertanyaan mungkin, langsung aja nggak apa-apa, boleh di chat, boleh di open mic. Jadi ini membuat tabel mahasiswa yang ada di dalam database, harus dibedakan ya. Harus dibedakan. Ini nanti ada yang nyebut ini database mahasiswa, Pak. Bukan, ini tabel mahasiswa. Database-nya latihan 2021 A2 tadi. Atau bisa saja database-nya kalian ganti namanya, atau tadi membuatnya database kampus juga boleh, database akademik juga boleh. Ini saya eksekusi, titik koma, terakhir, semoga bisa. Ada pertanyaan, nah, ada no database yang di-select ini ya, yang di-select ini ya. Karena tidak saya eksekusi yang use ini ya. Seperti ini sebenarnya saya kasih contohnya. Di situ ada kode error, tidak ada database yang dipilih ya. Pilihlah default database untuk digunakan dengan klik 2 kali pada skemanya atau use ini. Ini kayaknya belum saya eksekusi. Saya tahunya dari mana? Karena tidak ada perintah use di sini ya kayaknya. Ini saya salah, belum kurang eksekusi. Nah, sekarang sudah saya eksekusi, ada perintah use-nya. Jadi begitu ya, harus di use dulu ya. Sekalian untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita harus mengaktifkan database dulu sebelum membuat tabel jalannya. Kalau udah terlanjur gini ya nggak apa-apa. Ini kan nggak jadi dibuat tadi karena nggak ada yang aktif. Tapi setelah saya aktifkan ini, use latihan ini untuk mengaktifkan database-nya, baru saya eksekusi tabelnya. Boleh seperti itu ya. Kan jadinya malu ini ya. Oh Pak, nggak bisa Pak, ini gagal ini Pak. Oh ternyata belum ada use-nya. Belum diaktifkan tadi database-nya. Saya juga mungkin kurang mengontrol enternya. Ini saya aktifkan, maaf saya jalankan. Ya, sekarang sudah oke, sudah beres, tidak ada merah tapi hijau ini. Kecil kalau di HP itu misalnya. Yang penting ada hijaunya kelihatan hijau. Sudah selesai membuat tabel ya. Kemudian sama dengan database, kalau kita punya database banyak, database ada yang di tempat kita, kemudian kita mau lihat database kita, izin bertanya, kalau seumpama namanya melebihi 40 gimana? Oh ya, baik, terima kasih Mas Ferdian ya. Ada pertanyaan dari Mas Ferdian itu seumpama bagaimana atau Pak izin bertanya, kalau seumpama namanya melebihi 40 gimana? Ya, jawabannya nanti akan terpotong namanya gitu ya. Terpotong, jadi dia hanya memuat 40 digit aja, 40 karakter aja. Yang lebihnya nggak akan tersimpan nanti kalau diisi datanya. Gitu ya. Semoga jawab. Lagi kalau ada pertanyaan lagi silakan bisa di chat atau di open mic ya. Saya lanjutkan ya, sambil diinterrupt nggak apa-apa. Ada pertanyaan langsung diinterrupt aja nggak apa-apa. Kita harus nunggu nanti sesi terakhir gitu ya. 40 sudah tadi ya, nggak bisa dijawab. Sama halnya dengan database, kita kalau ingin mengetahui kita punya tabel apa saja sih di database latihan 2021 A2 ini. Sama, saya kasih keterangan aja lah ya. Jadi membuat tabel sudah, kemudian melihat tabel yang kita punyai di database yang aktif misalnya. Aktif saat ini ya. So, ini ya karena jamak ini atau banyak. Tidak satu aja karena kita pasti ada lebih dari satu tabel yang di database kita. Ya. Saya eksekusi sini ternyata untuk tabel di latihan 2021 A2 hanya satu.
sementara masih satu, yaitu mahasiswa ini. Ini ya. Hanya mahasiswa. Oke, ya, tidak ada pertanyaan lagi. Saya lanjutkan. Kita buat lagi tabel yang lain boleh, bisa, ya. Misalnya mata kuliah, misalnya. Lagi ya. Kalau pas praktikum biasanya saya suruh ini. Silahkan buat tabel mata kuliah. Nah, ini kalau saya suruh, bingung saya jadinya. Mata kuliah, ya, ada mahasiswa, ada mata kuliah ya, kuliah misalnya gitu ya, biar nggak kepanjangan ya. Jadi gimana? Ini seperti ini gini ya. Ini di sini juga boleh. Nanti ini di sini juga boleh. Bebas ya. Yang penting strukturnya seperti ini. Mau lurus gini boleh. Ya. Bapak-bapak, koma, bapak-bapak, koma, bapak-bapak. Boleh ya. Silakan. Bukan kalian aja. Yang mudah, yang Anda mudah dipahami aja yang mana. Karena belum ada isinya ya. Ya, saya sudah buat tempatnya. Tabel mata kuliah apa saja? Nah, ini saya minta bantuan. Silakan, apa saja kalau di tabel mata kuliah apa aja? Karena nggak ada di modul ya. Halo. Nama mata kuliah, Pak. Nama mata kuliah ya. Nama MK gitu ya. Iya. Biar. Apalagi? Mas Safik ya tadi ya. Apalagi Mas Safik. Atau mungkin yang lain boleh. Atau di chat, ngetik di chat kalau mic-nya rusak, ngetik di chat. Kalau keyboard-nya rusak, open mic ya. Kalau rusak dua-duanya, nah itu. Pengampu, Pak. Pengampu. Ya. Oke, sebelum pengampu nanti saya ini dulu. Saya kasih ini dulu mungkin. Karena pengampu itu sebenarnya nanti kan bisa ganti-ganti ya. Jadi ini saya skip dulu. Yang lain dulu coba, yang lain yang berkaitan di mata kuliahnya sendiri. Yang ada di mata jam itu maksudnya jadwalnya. Iya, jadwal. Oh, itu nanti jadwal. Sebentar, ini ada telepon ini. Saya menerima telepon dulu. Halo, saya lanjutkan lagi ya. Sales tadi. Jadwal mata kuliah, oke. Ya, ini kaitannya nanti ada jadwal mata kuliah sendiri. Saya coba kasih clue. Kalau mata kuliah itu pembedanya apa sih? Kode mata kuliah. Ya, kode mata kuliah. Jadi kode mata kuliahnya membedakan nih. Contoh gini, kalau di universitas itu kan karena luas ya, tidak hanya satu jurusan, tidak hanya satu fakultas. Kebetulan ada mata kuliah yang memang tidak MKBU ya, tapi di fakultas lain juga ada gitu ya. Yang membedakannya ya kode mata kuliahnya itu ya. Oh, ini kode mata kuliahnya untuk di fakultas teknik. Yang ini untuk di farmasi misalnya atau di mana. Tapi kalau yang kode mata kuliah MKBU yang Pancasila, kewarganegaraan, agama dan lain-lain memang sama. Sama. Kemudian apa lagi? Bobotnya itu namanya apa?
SKS Pak. Ya, SKS-nya betul ya. Sementara ini dulu ya. Ini saya kasih apa kode mata kuliah ini? Nah, Car. Car boleh ya. Oke, car ya. Apa Mas? Tawar menawar. 5 aja gitu ya. Biar nggak panjang-panjang ya. Kemudian ini mata kuliah. Nama mata kuliahnya Fajar. Parsel aja ya, karena kan bervariasi ya panjang. Kalau kode mata kuliah itu biasanya di satu prodi itu sama pasti. Digitnya, minimal digitnya sama pasti. Jadi misalnya 5 itu 2 digit depannya itu huruf misalnya atau apa, kemudian 3 digit berikutnya nomor urutan misalnya gitu. Ini contoh aja ya. Sebenarnya ada panduannya sih kalau membuat kode mata kuliah itu ya. Varchar ya 40 aja cukup ya, atau 100 boleh. Mata kuliah ada yang panjang-panjang enggak? SKS-nya ini apa? Halo. Oke Mas Ahmad Hikam. Ya karena SKS itu nanti angka memang ya. Ada ini berapa SKS sih kalau yang praktikum? 1 ya. Integer gitu ya. Kan bisa Pak pakai car Pak. 1 bisa ya bisa. Cuma nanti ketika ada perhitungan tertentu kan itu SKS nanti dihitung ya. Dihitung dalam menentukan IPK, dalam menentukan pembayaran gitu. Misalnya gitu ya. Kan sehingga butuh sesuatu yang bisa dihitung ya, tipe data yang bisa dihitung, integer ya. Angka integer itu adalah tipe data angka bulat gitu ya. Jadi kalau yang desimal itu desimal ya. Kalau yang koma gitu. Ini sudah selesai 40, ini kenapa salah? Karena saya pakainya titik koma ya. Merah-merahnya itu kelihatan ya. Telepon lagi. Saya biarin aja. Kemudian integer ini ya. Oke, sudah ya, nggak ada yang ketinggalan. Saya eksekusi ya. Eksekusi ya, udah hijau langsung. Oke, kita lihat lagi ya, benar-benar di situ enggak tabelnya. Oh ya benar, menemani mahasiswa tadi ya, mata kuliah. Begitu cara membuat tabel dalam database seperti itu kurang lebihnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, lanjut. Ini nanti ada tabel yang lain lagi. Ya, seperti yang di awal pengertiannya kan kumpulan ya. Kumpulan data-data atau kumpulan tabel-tabel yang saling berelasi. Ini kita belum sampai ke relasi ya. Dulu ada yang pernah nanya sih, Pak, merelasikannya bagaimana? Ya, sabar dulu ya. Tapi kalau mau belajar sendiri boleh di internet sudah banyak itu digelar semuanya, di YouTube, di tutorial ya dan lain sebagainya. Kalau mau pelajari sendiri boleh. Saya tugasnya hanya mengajak belajar bersama-sama ini ya. Oke, sudah semua. Kemudian suatu saat kita ingin mengisi, kemarin ada juga yang nanya, bagaimana mengisi datanya Pak? Ya, itu juga kita bertahap dulu ya sahabat. Kalau mau coba-coba sendiri di rumah boleh silahkan. Kalau ada kesulitan ditanyakan boleh ya. Soalnya biar sama dengan yang lain aja di sini nanti ya. Kemudian ini sudah tabel tadi sudah. Ketika kita mau lihat lagi struktur tabelnya kayak apa, saya tadi mungkin suatu saat ya pertemuan berikutnya misalnya gitu ya. Saya mau lihat tabel yang saya punyai itu kemarin tipe datanya untuk nama mata kuliah apa ya gitu ya. Nah, bagaimana kita melihatnya? Ya kalau kita melihat lagi yang latihannya kita lagi sudah tahu pasti oh ya ini. Ternyata varchar ya. Tapi kalau tidak seperti itu bagaimana? Berarti kita melihat struktur tabel. Struktur tabelnya lagi dengan cara perintah dash ini ya. Dash itu bukan
descending kan, describe ya, menjelaskan. Describe, lihat. Des ini des nama tabelnya apa tadi? Oh, mahasiswa aja ya, kalau mata kuliah masih saya bisa ngintip di sini ya. Tapi kalau mahasiswa kan saya harus scroll ke atas gitu ya. Des mahasiswa. Tabelnya kan tadi des mahasiswa ya. Lihat di sini ada strukturnya ini ya. Oh, ternyata saya dulu membuat tabel mahasiswa dengan 3 field atau 3 kolom. Nanti isinya ini ya. NIM, caranya ini, nulnya yes. Nul itu nilai yang boleh kosong gitu ya. Nah, di sini kalau yes berarti NIM itu boleh dikosongkan nanti. Nah, nanti ada pengaturan lagi yang namanya constraint, batasan ya. Jadi kalau NIM nggak boleh kosong, nama nggak boleh kosong, alamat mungkin boleh kosong dulu, nanti bisa diedit ya. 2 hal itu harusnya pokok gitu ya, NIM dan nama gitu ya. Tapi ini karena masih latihan awal, sehingga defaultnya nulnya yes semua. Nama, varchar, alamat, varchar. Kalau di layar itu kelihatan nggak ya? Zoom-nya kelihatan ya? Di zoom layar Anda kelihatan ya? Ini saya gunakan zoom ini, zoom layar. Nah, seperti ini ya. Tes mahasiswa. Ini nanti nggak tahu rekamannya berhasil nggak? Rekamannya berhasil apa tidak? Saya lanjutkan lagi. Constraint tabel ini ya. Nah, ini sekalian masih di modul ketiga. Sebelum nanti ke modul yang berikutnya ya. Ya, pertanyaan dulu mungkin untuk ini membuat tabel, kemudian saya masih masuk lagi. Apa yang dimaksud constraint itu? Kalau di modul itu ada di halaman 29 ya. Silakan bisa di-download. Oh ya, jangan lupa presensi. Aduh, saya lupa mengingatkan yang jam 9 tadi. Jangan lupa presensi ya, jangan lupa presensi. Di elemennya untuk kelas A2 dulu. Sesuai dengan jadwal yang harusnya RPL gitu ya. Jadi saya tidak saya menyesuaikan aja. Saya tidak terus ini harus A1 gitu ya. Enggak. Saya menyesuaikan karena jadwalnya RPL kan ini A2 ya. Itu ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan constraint. Constraint adalah aturan atau batasan yang sengaja kita terapkan pada tabel untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Di sini ada ya, di modul itu ya. Nah, ada semua. Nah, ini ada semua. Semua yang saya sampaikan ada semua. Nggak usah nyatet ya. Tinggal dengerin, putar lagi, belajar sendiri, baca lagi, praktek sendiri gitu ya. Ada yang salah, lihat lagi rekamannya gitu ya. Enak pokoknya. Ini adalah constraint ya tadi yang saya baca tadi ya. Ada 5 aturan constraint yang diterapkan pada tabel. Jadi batasan, constraint itu batasan. Batasan itu untuk apa sih? Ya untuk tadi menjaga integritas dan konsistensi data. Salah satunya sebagai contoh, kalau kita mengisi tabel mahasiswa tadi ya, apakah NIM yang diisikan boleh kembar, boleh sama dengan yang lain? Ya, Pak elemen Pak ada pertanyaan Hilmi Pak Hilmi ya, Mas Hilmi ya. Maaf Pak, e-learning punya saya lagi tidak bisa diakses. Nah kenapa? Ya. Yang lain bisa diakses e-learningnya? Atau lambat? Bisa, Kak. Pak. Oh tidak bisa karena Tidak bisa login, Pak. tidak bisa login. Iya, Pak. Tadi pagi sih bisa, Pak. Tadi pagi bisa. Ya, buat masuk Zoom ini. Oh iya ya benar ya. Masuk Zoom ini kan pakai Neng ya. Iya. Harusnya bisa. Sekarang nggak bisa. Belum bisa Pak sekarang. Oh. Masih belum, Pak. Masih belum ya. Oh si Kadu juga. Oh aduh ini down kalau kayak gini Mas. Iya, si Kode juga. Iya ini down. Bentar, saya laporkan dulu.
Ya, saya sambil lanjutkan ya. Nanti siapa aja ini? Absen lewat sini ya. Ini ada berarti 16 ya, ada 16 ini ya. Ada 16 ini ya. 16 mahasiswa ini ya. Kurangi saya kan 2 kali pakainya. Saya cek di Sikadu. Saya laporan ke PT dulu. Karena saya pakai jaringan kampus, mungkin saya bisa. Ya. Tapi kalau saya nggak pakai jaringan kampus, memang susah. Tuh. Oke, saya lanjutkan dulu. Kita ini dulu. Nanti nggak apa-apa. Nanti bisa di absen. Coba nanti kita tunggu jam 10 ya. Jam 10 lagi ya. Nanti kita coba lagi ya. Jam 10 kurang nanti. Saya lanjutkan dulu materinya. Jadi constraint batasan. Supaya tadi ya, salah satunya mahasiswa. Kalau NIM-nya sama kan, maksudnya tidak akan bagus ya. Akan terjadi kekacauan ya. Nilainya bisa nyasar ke sana gitu ya, kemudian ini masuk ke kelas mana gitu, itu yang dinamakan nanti primary key. Jadi setiap tabel kalau dia punya primary key itu dia punya kolom atau beberapa kolom atau atribut atau beberapa atribut yang membedakan antara satu data dengan data yang lain ya, dan tidak boleh kembar, gampangnya gitu ya, tidak boleh kembar, tidak boleh sama. Buku, tabel buku atau data buku yang kolom atau atribut yang dikenal sebagai pembedanya nomor buku atau ISBN-nya. Ya. Mahasiswa tadi yang membedakan itu NIM-nya ya. Saya lanjutkan. Jadi kita mulai dari yang pertama ini ada tabel semacam ini. Ya, saya cerita dulu ini karena harus ceritakan. Ada database, kemudian ada visualisasinya, relasi tabelnya seperti ini ya. Ini adalah database order entry, order entry. Ada database order entry. Ada tabel vendors, ini. Ada tabel products, ini database sampel ya. Ada product notes tabel, product notes, ada tabel customers, ada tabel orders, dan ada tabel orders items. Ini adalah database order entry yang berisi kumpulan tabel-tabel vendor, product notes, customer, orders, dan order items ya. Tabel vendors misalnya ini ya. Dia punya beberapa kolom atau atribut ini ya, atau field tadi, vendor ID, vendor name, namanya, alamatnya, kotanya, state-nya, kemudian zip-nya, kode posnya, dan negaranya. Ini provinsi juga boleh, state. Ya, jadi seperti ini.
Ini contoh. Tadi tabel mahasiswa juga ada ya. Kalau mahasiswa dengan mata kuliah tadi dibuat seperti ini juga bisa, ya, relasi namanya. Tapi ini belum tadi belum direlasikan. Kalau database ini tabel-tabelnya sudah berelasi ya, sudah berelasi ya. Vendors dengan products ini ya, ini berelasi dengan ini. Relasi antara vendors dengan produk. Apa relasinya? Relasinya yaitu vendor ID. Vendor ID. Cara paling mudah memang kita harus cari tahu mana yang sama antara kedua tabel tersebut kalau mau direlasikan. Cara paling mudah itu cara mudah. Meskipun sebenarnya kalau dalam prakteknya kita tidak harus memberikan atribut dengan nama yang sama seperti ini ya. Ini kan sama berarti ya, vendor ID kan sama kan. Cuma ini vendor ID-nya miliknya vendors, vendor ID-nya ini miliknya products ya. Tidak harus sama. Yang penting tipe datanya sebenarnya. Tapi karena ini biasanya kalau dalam cara pembelajaran supaya lebih memudahkan pemahaman, ini harus disamakan ya. Kita berikan nama yang sama. Oh, ini Pak, relasinya Pak. Ada lagi nggak kira-kira ini relasinya? Vendor name? Nggak ada Pak. Adanya product name ya. Apalagi ini Pak, vendor country nggak ada ya. Jadi hanya ini relasinya antara tabel vendors dengan produk. Kalau product dengan product notes, relasinya apa? Silakan. Halo? Apa relasinya antara products dengan product notes? Relasinya apa? Tadi sudah saya contohkan satu ya, vendors dengan produk itu relasinya itu, gitu ya tadi. Oke ya, makasih Mas Muhammad Ikam. Product ID ya, product ID ya. Jadi ini relasinya. Untuk 1M, 1 ini nanti dulu ya. Yang ini apa, yang ini apa nanti ya. Itu relasinya. Kembali ke sini lagi ceritanya relasinya ini ya. Ini kita perlu apa sih? Oh, di sini. Oke. Cerita lagi ini ya. Setiap tabel produk ID Pak, ya oke ya. Satu lagi ya, biar anu. Ya, cepet-cepetan nanti yang di chat ya. Ya memang nggak ada hadiahnya, tapi cepet-cepetan nulis yang di chat ya. Relasi antara customer dengan order apa? Apa sih relasi antara customers dengan orders ini? Ya, cepet-cepetan nulis di chat. Kalau nggak mau jawab. Ya oke, ternyata pemenangnya Latifatul Mas Allah. Ya, Latifatul ya. Oke gitu ya. Sama Ahmad Hikam ya sudah jawab ya. Customer ID ya, ID. Oke, sudah cukup berarti. Kemudian tiap tabel ini ada yang dikasih simbol ini ya. Simbol ini ya. Ada dua malah. Apa itu? Itu adalah simbol kalau di dalam relasi tabel. Ini yang digambar ini ya, yang digambar ini tentunya ya, hanya digambar ini ya. Itu ada simbol untuk field atau kolom atau atribut yang dijadikan sebagai primary key, kunci utama. Primary key ya, primary key ya, tulisannya primary key. Primary key ya, atau kunci utama. Apa itu kunci utama atau apa itu primary key? Yaitu kunci atau atribut atau field atau kolom yang membedakan antara data satu dengan data yang lainnya di dalam tabel tersebut. Seperti tadi ya, mahasiswa itu name tadi ya. Jadi name nanti bisa jadi primary key, bisa ya, atau ID ya. Tabel barang atau tabel buku tadi yang membedakan antara buku satu dengan buku lainnya nomor ya, atau ISBN. Nah, nanti ISBN atau nomor buku itu bisa jadikan primary key ya. Mahasiswa juga demikian ya, dan lain sebagainya. Itu ya. Ini ada primary key. Ini sudah paham ya. Kemudian kalau dua ini bagaimana Pak? Maksudnya ada dua berarti primary key-nya gitu ya. Sebenarnya bukan ada dua.
Ya. Sebenarnya bukan ada dua, tapi gabungan gitu ya. Jadi dia gabungan ya, gabungan order 6 dan order item. Kalau di penulisannya sih order number plus order item gitu ya. Itu gabungan. Jadi primary key itu tidak selalu hanya satu, tidak selalu hanya satu. Bisa juga gabungan antara beberapa atribut atau kolom atau field yang ada di tabel tersebut. Contohnya ini ya, contohnya order item ini. Tabel order item itu primary key-nya adalah order number dan order item. Ini items, ini tabelnya item saja, ini field-nya atau kolomnya atau atributnya ya. Ini gabungan. Gitu. Jadi membedakan itu ya. Kemudian ada istilah lagi namanya foreign key ya, foreign key. Foreign key ya, kunci tamu, kunci asing, orang bilang begitu ya. Nah, ini lagi ramai di grup ini. Apakah e-learning lagi error ya? Grup PCC Unwas ya. Satu kelas mengeluhkan tidak bisa masuk. Ya benar benar. Ya, siap. Oke, ya, ya, berarti benar. Oke. Jawabannya masih server Sikadu masih ada kendala. Sedang diusahakan segera mungkin bisa segera normal kembali. Oke, kita cek. Saya ulang lagi tadi foreign key ya, foreign key. Tulisannya seperti ini tadi. Jadi primary key sudah dibahas, foreign key ada ya. Nanti ada unique, ada not null, ada check. Nanti satu-satu dulu ini. Primary key sudah tadi ya, yang membedakan antara satu data dengan data lain di dalam tabel tersebut. Kemudian kayak foreign key atau kunci tamu, kunci asing. Cara paling mudah menjelaskan artinya dia adalah field atau kolom atau atribut yang berrelasi dengan primary key di tabel lain. Jadi ini, kalau di sini pasangannya primary key itu pasti foreign key. Pasangannya itu kan vendor ID yang di sini berperan sebagai primary key, vendor ID di sini berperan sebagai foreign key gitu ya. Ini pasangannya. Di foreign key itu adalah atribut atau kolom atau field yang merujuk ke primary key tabel lain, merujuk atau mereference, mengarah, menunjuk, boleh ya. Maksudnya gini ya. Jadi ceritanya gini. Ini tabel products ini ya. Tabel products itu berarti isinya produk-produk gitu ya, barang-barang gitu ya. Produk-produk boleh. Kemudian dia punya ID atau kode produk ya, atau ID atau kode produk juga boleh ya, atau produk ID juga boleh. Nah, di situ dia memang dijadikan apa ya, primary key ya, karena ada lambangnya crash ini. Jadikan primary key karena untuk membedakan antara satu produk dan produk lainnya, supaya tidak sama, supaya tidak kacau pesanannya nanti, tidak salah dalam mengirim barang ya. Biasanya begitu ya, ada ya. Kita beli all shop lah ya, all shop ini barang ini ada produk ID-nya atau kode barangnya sendiri. Ada supaya nanti pengirimannya tepat, pembayarannya juga tepat gitu ya. Kemudian ada vendor ID. Vendor ID di sini ya isinya ID atau kode atau nomor dari vendor. Vendor itu penyedia ya. Penyedia. Hanya kodenya aja ya, hanya kodenya saja. Kode vendornya saja. Kemudian ini nama produknya ya. Sandal misalnya gitu ya. Harganya berapa misalnya 10.000 misalnya. Kemudian deskripsinya apa? Sandal itu untuk
alas kaki misalnya gitu ya, atau bagaimana ya. Kode produk ID-nya apa? Misalnya P001 misalnya gitu ya. Vendor ID-nya V001 juga, ya. Tapi V ya. Ini P, ini V ini. Gitu ya. Kemudian karena dia berperan sebagai vendor ID berperan sebagai foreign key ya. Jadi tugasnya merujuk atau mengarah, mereference ke arah primary key yang ada di tabel lain yang sama mestinya ya. Apa tugasnya? Ya, contoh ini di sini ada produk vendor ID-nya V001. V001 itu apa sih? Vendor mana sih? Alamatnya mana sih? Dia ada di kota mana? Ada di negara mana? Nama vendornya apa? Itu bisa kita ketahui dengan mengarah merujuk dari vendor ID yang ada di sini. V001 dirujuk, diarahkan, menunjuk, mereference ke sini. Ketemu di sini. Oh, ada V001. Ya. Ternyata V001 itu nama produknya, nama vendornya, maaf, nama vendornya misalnya vendor Palu Gada misalnya gitu ya. Palu Gada tahu ya? Apa-apa yang lo minta gue ada gitu ya. Jadi dia kan apa aja ya. Dari mulai jual komputer, servis komputer sampai menghias panitia ulang tahun gitu ya. Gitu ya Mas ini ya. Ini ada orangnya di sini. Gitu ya. Aja untuk refreshing aja. Nah, alamatnya di mana? Menoreh misalnya. Kotanya Semarang, Jawa Tengah, kode posnya 50 sekian sekian, Indonesia gitu ya. Oh, adanya di Indonesia punya Palu Gada itu. Ya, seperti itu ya. Nanti sama lagi ada V008 supaya lebih memperjelas siapa itu V008. Nanti dia merujuk ke sini ya. Sehingga ada relasi di sini ya. Dan relasinya harus yang ada. Pak, saya di sini P0121 misalnya itu. Tapi di sini nggak ada, itu nggak akan bisa ya. Jadi yang bisa diisi di sini itu yang sudah tercantum di sini. Sudah terdaftar. Ya, memang nanti lambat laun kalian harus mulai belajar membedakan antara primary key dan foreign key. Kalau masih baru mungkin masih pertama tahu, mungkin masih agak bingung sedikit gitu. Tapi kalau ada yang sudah paham ya alhamdulillah. Kalau yang masih bingung nanti percayalah, nanti lambat laun nanti bisa pasti bisa. Tidak terus langsung dalam waktu singkat, harus banyak praktis, banyak latihan, banyak praktik ya. Saya lanjutkan ini setelah ada foreign key, berarti ini juga di sini produk ID yang ada di product notes itu berperan sebagai foreign key, produk ID yang ada di products ini berperan sebagai primary key. Saya harapkan yang lainnya bisa membedakannya. Mau bertanya Pak, kenapa order 6 di order item tidak menjadi foreign key? Ya. Jadi gini, betul sekali. Ya, mungkin kalau melihat lambangnya, nah itu kan primary key Pak. Ya, memang betul itu primary key, tapi dia tidak sendirian ya. Jadi dia tidak sendirian karena kebetulan di sini untuk foreign key kan tidak ada tandanya ya. Apakah dia kalau di beberapa relasi gambar relasi tabel itu kan ada tulisannya kalau primary key ya tulisannya ada di samping itu huruf P dan K gitu ya. Jadi P K. Saya bacanya agak saya pisahkan ya P K gitu ya. Bukan saya cepet-cepetan gitu ya. Kemudian yang foreign key biasanya ada tulisannya F K gitu ya. Bukan fakultas kedokteran. Tapi foreign key kalau primary key P K gitu ya. Jadi ada di sini. Ini coba ini saya caca saya kasih ini apa sih? Oh iya. Ini pakai ini bisa. Ya,
Kemudian ini saya lanjutkan kalau foreign key F dan K. Sedangkan ini tapi apa? Order 6 tadi ya pertanyaannya. Order 6 ini primary key. Tapi dia primary key-nya harus gabung dengan order item. Jadi primary key-nya untuk tabel order items ini adalah order 6 plus order item ini ya. Gabungan. Kemudian selain jadi primary key tapi harus gabungan ya. Dia secara mandiri, secara individual dia sebenarnya foreign key Mas ya. Mbak ya, Mbak Mas. Foreign key. Ya, ini foreign key-nya ini ya. Tapi secara mandiri, individual ya, tidak gabung dengan ini. Hanya lambangnya aja kebetulan di sini dia sebagai primary key tapi harus dengan bawahnya ini ya. Terus dengan order item ya. Jadi primary key-nya ini adalah gabungan ini. Nggak bisa dipisahkan, nggak bisa satu-satu, harus dua ini. Sedangkan kalau sendiri-sendiri, order 6 sebagai foreign key, yang merujuk ke primary key order 6 di tabel orders, order item ini kalau sendiri ya nggak ada apa-apanya, gitu aja. Product ID juga foreign key. Seperti itu ya. Nah, semoga terjawab. Jadi order 6 di order item itu foreign key. Kalau dipanggilnya hanya order 6 ya. Tapi kalau tanya primary key-nya yang mana ya order 6 dengan order item. Ada lagi pertanyaan? Ya, nanti lambat laun insya Allah bisa memahami. Karena database ini sebenarnya pokok ya, penting ini sebenarnya. Kalau sudah tahu konsepnya nanti ya ke depannya berikutnya mudah gitu ya. Database ada tabel, ada primary key, ada foreign key ya. Ada constraint, ada tipe data gitu ya. Itu paling ditanyakan nanti di tugas akhir itu biasanya gitu. Apa gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah membuat ini ya. Membuat order entry. Silahkan dibuat database order entry itu sepertinya kayaknya saya jadiin tugas kayaknya. Saya jadiin tugas kayaknya. Atau saya tidak jadi tugas ya. Oh, saya jadiin latihan ya. Tugasnya nanti ada tugas kayaknya. Ini ya. Tugasnya ini kayaknya. Latihannya yaitu ya. Nah, karena ini latihan, silakan ini nanti dikerjakan ya. Ya, saya harap ya dikerjakan ya. Nanti kalau ada kesulitan silakan ditanyakan, enggak apa-apa lewat apapun itu ya. Kalau mau datang juga lebih baik karena saya langsung bisa lihat kesalahannya. Nah, kalau mau lewat Zoom lagi boleh, share screen lagi nanti bisa atau di capture juga boleh. Di WA, di screenshot. Pak, ini kok saya error ya di sini ya. Nah, nanti silakan ditanyakan. Jadi apa yang harus Anda lakukan di latihan ini? Membuat database order entry. Kemudian nanti membuat tabel-tabelnya. Ini sudah ada clue-nya ya. Sudah ada perintahnya, tinggal niru aja nih ya. Create database order entry. Sudah selesai. Kemudian jangan lupa diaktifkan karena kita mau membuat tabel di dalamnya. Buat tabel vendor dan tabel customer. Bagaimana perintahnya? Oh, ada semua ternyata. Gampang ya. Nanti saya jelaskan note null primary key, note null ini dulu saya jelaskan. Silakan diketik-ketik dulu semuanya. Kemudian dilihat dulu, show tabel ini sudah semua. Kalau masih ada yang kurang paham nanti silakan ditanyakan lagi. Kemudian buat tabel produk dan order juga iya, create tabel. Ini belum saya hapus ya. Ini yang bagian sini itu adalah prompt ya, command prompt. Jadi Anda bisa mengerjakan script SQL itu di command prompt, tapi setengah mati nanti ngeditnya ya. Nggak usah ya, langsung pakai workspace aja ini. Create tabel produk, create tabel orders, create tabel. Hati-hati yang teliti, jangan sampai salah kurang huruf apa gitu ya, kurang koma ya, misalnya gitu ya. Itu juga error nanti ya. Nah, ini tulis-tulis dulu semuanya. Nanti saya jelaskan. Maksudnya apa sih? Ada reference, ada apa gitu ya. Sehingga nanti hasilnya seperti yang tadi.
Ya, oke. Ini otomatis. Nanti bisa saya temukan sebentar. Ya, sementara itu dulu. Ini bisa besok. Nilai otomatis dan default ini bisa besok sedikit. Ya, mungkin hanya itu dulu. Ada pertanyaan dulu sebelumnya. Saya tanya dengan ini. Jadi nanti kalau sudah dibuat semua, Anda bisa membuat relasi tabel semacam ini. Ya, yang pertama silakan dikerjakan latihannya, di mana misalkannya. Ya, kalau misalnya Pak saya sudah paham, nggak usah mengerjakan ya udah nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau praktek ya namanya praktek ya, coba ya, coba aja. Kan juga nanti kalau bingung tanya, kalau nggak bisa tanya, boleh kan ya. Soalnya nanti saya akan dikerjakan, nggak boleh tanya saya. Nah, nanti pada nggak kerjakan kalau seperti itu. Tapi saya akan membolehkan. Silakan kalau dikerjakan dan silakan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Ya. Dan ada yang bingung, silakan mau gimana, model datang, model screenshot, model WA, model Zoom, ya boleh silakan terserah, boleh telepon, ya semua media digunakan. Itu ya, lewat forum juga boleh, lebih baik. Nah, nggak ada forumnya di ini belum saya tambahkan. Ya, lewat WA aja, grup WA itu kalau malu ya lewat WA pribadi. Baik, terima kasih sudah hampir kurang 1 menit jam 10 seperti tadi ya karena saya biasa nanti 10.30 ada 10-an. Kalau tidak ada tanyakan, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Masih saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lift boleh.